Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhlak penghuni jannah adalah merupakan karakter yang mestinya dimiliki oleh kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tadkhulul jannata darussalam." Mereka akan dimasukkan ke dalam surga darussalam dengan keselamatan, dengan kesejahteraan. Siapa mereka? Yaitu mereka yang suka seduluran, suka menyambung silaturahmi, suka senang berkunjung, senang dikunjungi oleh saudaranya, senang berteman, senang berkumpul. Itulah karakter yang disebutkan, salah satunya dari 4 karakter yang disebut oleh Rasulullah SAW, yaitu senang seduluran, silul arham, menyambung silaturahmi. Kontak ini menjadikan sebuah karakter, ukuran bagaimana seorang muslim untuk menjaga sesama, menjaga seduluran, senang dikunjungi, senang berkunjung kepada saudaranya. Tentu kita ingin melihat bagaimana sosok seorang yang disebut dengan kekasih Allah, seorang Khalilullah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, di mana beliau saat usia yang sudah lanjut bersama istrinya yaitu Siti Syarah ada di rumah. Kemudian kedatangan 4 orang, atau ada yang mengatakan 3 orang, ada yang mengatakan 4 orang, datang dengan luar biasa. Mereka memberikan ucapan selamat, salam kepada yang ada di rumah, yaitu Ibrahim dan Siti Syarah. Maka Ibrahim pun dengan senang sekali menjawab kalimat salam tadi dengan salam pula, kesejahteraan pula bagi mereka yang datang di rumahnya. Sosok 4 yang berwajah ganteng, berwajah tampan ini hadir di kediaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama istrinya. Saat-saat usia yang sudah lanjut, kedatangan sosok-sosok yang ganteng, yang tampan itu, dengan sikap Ibrahim senang sekali. Begitu juga istrinya Bunda Syarah. Lalu mereka membuatkan minuman untuk jamuan. Bahkan Ibrahim menyempatkan untuk ke belakang, mengambil anak sapi yang masih muda, seekor anak sapi atau sapi yang masih muda. Beliau sendiri sembelih, ambil dagingnya, kemudian dibakar dagingnya atau dagingnya dipanggang. Setelah masak, Ibrahim sodorkan kepada tamu yang datang. Dengan keheranan para tamu ini saling memandang satu sama lain. Masya Allah, pantas Allah memilih seorang Khalilullah, pantas Allah memilih seorang kekasih. Ini adalah luar biasa. Mereka dengan senang menyambut kami ini, bahkan memberikan suguhan-suguhan yang luar biasa. Akhirnya di antara mereka ada yang mengatakan, "Ya Ibrahim, tentu suguhan ini adalah suguhan yang berharga.
sangat berharga. Begitu kata mereka. Kemudian Ibrahim pun menjawab, benar bahwa hidangan ini berharga. Berapa harganya wahai Ibrahim? Kata mereka. Harganya adalah ketika hendak mencicipi atau makan hidangan ini dengan menyebut nama Allah, Bismillah. Dan setelah mencicipi makanan ini, maka ucapkan segala puji bagi Allah, Alhamdulillah. Tamunya semakin terheran-heran, satu sama lain saling tersenyum, saling memandang mereka. Luar biasa. Inilah, pantaslah Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan Ibrahim itu adalah sebagai kekasihnya, sebagai Khalil, sebagai kekasihnya. Kemudian Ibrahim pun mengatakan, Allah ta'kulun, silahkan untuk dicicipi, silahkan untuk dimakan hidangan itu. Tapi kemudian terus dialog, terus saling berbicara. Mereka mengajak Ibrahim untuk berbicara. Selayaknya tamu itu berbicara. Terus mengajak. Ibrahim pun silahkan untuk dimakan. Silahkan untuk dimakan. Beberapa kali. Tapi tamu ini dengan tersenyum terus mengajak bicara, mengajak ngobrol. Sampai-sampai Ibrahim pun muncul rasa kecemasan. Jangan-jangan. Begitu juga Siti Syarah. Ini tamu, kami sendiri yang melayani, membuatkan minuman, dan Ibrahim pun membuatkan hidangan. Bukannya dicicipi. Sudah dari tadi kami menyuruh untuk bisa dicicipi, tapi ternyata tidak dicicipi. Kemudian muncullah rasa kekhawatiran dan bahkan rasa takut di wajah Ibrahim. Seorang Ibrahim itu muncul rasa ketakutan. Jangan-jangan ini tamu yang datang ini adalah makhluk-makhluk yang lain. Ini bukan tamu sembarangan. Nah, tampak wajah Ibrahim yang takut itu. Maka tamu-tamu ini pun mendekat kepada Ibrahim dan memanggil Ibrahim. Ya Ibrahim, la takhaf, jangan takut. Inna ursilna ilaika qaumil Lut. Kami ini adalah utusan Allah untuk kaumnya Lut. Mendengar jawaban itu Ibrahim baru tenang dan merasa nyaman sekali. Merasa tenang sekali. Ternyata benar, tamu yang hadir adalah para malaikat. Inilah kisah yang disebutkan di dalam surat Hud ayat yang ke-69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ja'at rasuluna Ibrahim bil busra qalu salama qala salamun fama labisa an ja'a bi'ijlin hanid. Dan mereka dan para utusan-utusan kami, para malaikat telah datang kepada Ibrahim bil busra, dengan membawa kabar gembira, yaitu akan lahirnya keturunan. Ada yang bernama Ishak, kemudian di belakangnya ada namanya Yakub. Mereka datang kepada Ibrahim memberikan kabar gembira. Mereka mengucapkan salam, maka Ibrahim pun menjawab salam. Mereka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang bil busra,
Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari surat Hud ini atau dari kisahnya, asbabul nuzulnya ayat ini, di sini ada dua hal minimal yang bisa kita ambil hikmah dan pelajaran. Yang pertama, bahwa kita dikenalkan dengan makhluk yang bernama malaikat. Malaikat yang Allah ciptakan dari nur, dari cahaya, memiliki sifat-sifat. Di antaranya adalah yaitu mereka tidak makan dan tidak minum. Mereka tidak makan dan tidak minum. Ini adalah salah satu sifat daripada malaikat. Jadi ketika Ibrahim menyuguhkan baik itu minuman oleh Ibunda Siti Saroh maupun daging yang dipanggang, itu tidak disentuh dan tidak dimakan atau dicicip. Maka disinilah memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang bernama malaikat dari nur, yang tugasnya adalah senantiasa mentasbihkan di setiap saat, setiap waktu. Mereka tidak butuh makan dan tidak butuh minum. Yang butuh makan dan butuh minum itu adalah kita manusia ataupun hewan peliharaan kita. Maka seyogyanya ketika kita menyuguhkan, suguhkanlah makanan itu kepada manusia. Atau kita kasih makan itu hewan-hewan yang kita piara. Tidak pantas seorang muslim itu menyuguhkan makanan-makanan di tempat-tempat tertentu, hari-hari tertentu untuk malaikat-malaikat. Tidak pantas. Kalau memang malaikat itu tidak butuh makan dan butuh minum. Tidak pantas kaum muslimin memberikan makan dan minum dengan anggapan nantinya bisa dimakan oleh para malaikat. Para petugas-petugas Allah menjalankan tugasnya. Itu yang sifat yang pertama. Yang kedua, bisa berubah wujud di dalam melaksanakan tugasnya. Ketika datang kepada Nabi Ibrahim, berubah wujud menjadi pemuda-pemuda yang tampan. Ada yang mengatakan 4 orang, pemuda-pemuda yang ganteng. Begitu juga ketika menemui ibunda Maryam yang memberikan kabar gembira akan lahir seorang anak yang disebut dengan Al-Masih, itu pun berubah wujud sebagaimana manusia, berubah wujud dalam bentuk manusia. Begitu juga ketika menurunkan ayat yang pertama, ketika Rasulullah SAW ketika berada di Gua Hiro, disekap, dipeluk. Ini adalah sifat dari karakter dari malaikat, bisa berubah wujud. Kemudian sifat yang lain bisa kita pelajari tentang ini dalam bab khusus yaitu malaikat. Maka kita kaum muslimin jadikan ini adalah akidah kita, iman kita, keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat yang memiliki sifat-sifat tersebut. Dan ini menjadi keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Itu yang pertama. Yang kedua, pembelajaran yang penting adalah implementasi terhadap silul arham, yaitu senang seduluran, senang dikunjungi atau senang berkunjung kepada saudaranya. Senangnya sosok seorang Ibrahim menyuguhkan yang terbaik, daging sapi yang dipanggang sendiri, dibakar sendiri. Begitu juga Ibunda Siti Saroh membuatkan minuman. Ini adalah karakter ketika seseorang mendapatkan satu kunjungan, yaitu menghargai, menghormati orang yang datang. Kalau sosok seorang Ibrahim, maka itu pantas sekali. Karena memang itu adalah Khalilullah, kekasih Allah yang terbaik memberikan suguhan. Nah, ini menjadi teladan bagi kita. Bukan berarti bahasanya ketika
ketika setiap yang datang itu harus kita sembelihkan sapi atau kambing, tidak. Tapi minimal adalah rasa senang datangnya seseorang yang datang ke rumah kita. Kita ucapkan keselamatan, kita juga ajak bicara, tersenyum di sana. Kalau bisa ada suguhan air minum, mungkin ya, air putih atau kopi atau teh manis. Bisa lebih dari itu, mungkin makanan kecil. Tapi ya, adalah bagaimana kita sebagai seorang muslim, yaitu senang dikunjungi dan senang berkunjung. Nah, senang dan kunjungi dan senang berkunjungnya itu adalah seperti yang digambarkan oleh Nabi Ibrahim. Tidak harus seperti itu, tapi minimal adalah senang, senyum, dan seterusnya. Inilah yang barangkali yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Semoga di Ramadan ini karakter senang menyambung seduluran, senang menyambung pertemanan, senang berkumpul, senang berkunjung, senang dikunjungi, senang silaturahmi kepada saudara-saudara kita mungkin yang sedarah, itu adalah wajib. Lebih-lebih kepada saudara-saudara kita yang seagama, seislam. Mudah-mudahan Ramadan ini menguatkan karakter ini, karakter penghuni jannah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.